Tapi Tuhan berkata bahwa pada masa ini juga orang yang karena demi aku dan demi, kalau kita baca yang lain, demi kerajaan Allah dan Injil, dia tinggalkan semua, rumah tangganya, keluarganya, saudara bersaudara-saudaranya, ladang usaha segala macam. Maka Tuhan berkata pada masa ini, tidak masa yang akan datang. Itu yang dia bicara tentang berkat-berkat. Tapi pada masa yang akan datang, keselamatan kekal ada di dalam Alkitab sini. Dia yang berkata, bukan saya yang berkata. Maka kemudian yang tadi saya bilang tuh, kalau kita semakin mengenal dia, kita akan tahu siapa dia, Yesus. Dia berkata di sini, aku berkata kepadamu. Dia membuktikan dirinya, mau menyatakan kepada semua bahwa dialah penentu. Dialah yang memberkati. Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan kita yang senantiasa ada dan seterusnya. Dia tetap senantiasa menyertai saya dan saudara. Kalau sampai pada saat malam hari ini, saya dan saudara masih ada dan terus ada di tempat ini, dalam ibadah ini, itu satu anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Di tengah zaman ini untuk menuju kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Tuhan yang adalah satu-satunya yang bisa menentukan keselamatan kekal dan tidak ada yang lain. Kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Bersama dengan Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Mari Tuhan buat lawatan-Mu bagi kami semua. Dengan cara-Mu yang ajaib, di mana Roh Kudus bekerja secara luar biasa di tempat ini, di gedung gereja ini, di dalam dan di luar. Biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak izinkan kuasa lain bekerja, cara-cara iblis dalam bentuk apapun. Maka demi Kristus Tuhan kami, segala kekuatan kuasanya kami ikat, kami putuskan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kedaulatan otoritas Allah yang berlaku di dalam gedung gereja ini dengan penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah, kebenaran ini yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami jaminan bahwa ada keselamatan kekal hanya lewat Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Bapak-bapak saudara semua, kan biasa orang perkenalan ya. Biasanya saya pikir tadi di konsistori. Tapi begini, kalau lihat saya punya tipe, ini kira-kira orang apa? Ciri-ciri. Bapak dorang ya, puji Tuhan. Itu Bapak dorang. Ciri-ciri Bapak dorang itu apa? Ya, kulitnya gelap. Bapak masih omong sopan, tapi di sana bilang begini, kulitnya hitam, hitam marege. Oh, hitam manis, puji Tuhan. Rambut keriting, orang alor. Kalau ciri saya rambut keriting, kan saya pun rambutnya kebetulan saya tidak semir. Makanya saya waktu turun di Rejua sini, mulai dari atas motor sampai dengan KPI, beberapa malam ini, ada yang sebut saya Opa. Saudara kekasih Tuhan, saya mau katakan yang tadi sederhana begini. Kalau orang misalnya dia belum mengenal dengan sungguh-sungguh Yesus Tuhan, maka dia hanya dengar bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu ajaib. Yesus itu penuh dengan mujizat. Yesus itu juru selamat dan penentu keselamatan. Tapi dia semakin dia dekat dengan Yesus, semakin dia lebih dekat, bahkan dia akan tahu siapa itu Yesus. Yang saya sering omong di mana-mana bahwa harus rajin gereja, rajin ibadah, pemuda gemit, perempuan gemit, persekutuan doa, semua ini harus masuk. Supaya apa? Supaya kita menikmati yang namanya berkat Tuhan. Bukan saja berkat yang ada kita hari ini dan seterusnya, tetapi keselamatan surga. Bapak saudara kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab
di dalam Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Karena beberapa malam KPI, 4 malam KPI di Rejua, saya pakai karena dengar juga ya, sering omong Rejua bawah. Ini Rejua atas saya. Di Rejua bawah ada 4 malam KPI. Dan saya malam hari ini kan sudah beberapa tema malam ini kita baca di dalam Markus 10 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Sudah dapat kok? Baik, kita akan baca. Saya ayat yang genap, Bapak Mama Saudara semua baca ayat yang ganjil. Kita mulai. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang bermaaf dan karena izin meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang sekalipun, disertai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Haleluya. Mama saudara semua, saya bikin tema di sini. Ikut Yesus pasti diberkati dan diselamatkan. Saudara kekasih Tuhan, tentu kita mau diberkati. Sekarang saya pakai satu pertanyaan kemarin di KPI yang kemarin begini. Orang mau kena sakit dulu, ditegur dulu, atau mengalami sesuatu hal yang dimana parah dulu, baru dia ikut Tuhan. Yang kedua, dia hidup normal seperti ini, rajin ibadah, rajin ke gereja, tapi dia terus diberkati. Atau ikut Tuhan terus. Ini pilih yang mana? Pasti orang akan pilih yang kedua. Saya tidak mau mengalami teguran dulu, sakit apapun dulu, ataupun saya punya bisnis hancur dulu, baru saya cari hamba Tuhan untuk berdoa, cari Bapak Pendeta dan Mama Pendeta juga untuk berdoa, cari majelis untuk berdoa. Pasti orang tidak mau itu, tapi orang mau cari yang tadi, yang kedua, yaitu saya hidup normal, hidup dengan menikmati berkat Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka saya akan menikmati itu semua. Bapak saudara semua, kita belajar di sini akan firman Tuhan. Bahwa ini satu perkataan dari Petrus sebagai murid Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sudah sekian lama kami ikut Engkau. Apa yang kami peroleh? Kalau Bapak saudara baca di Alkitab ataupun Injil yang lain, coba cari baik-baik. Apa Tuhan Yesus marah dengan Petrus? Tidak ada ya, Tuhan Yesus tidak marah. Karena Tuhan tahu ini kebutuhan, ini wajar. Saya di mana-mana saya sering ngomong bahwa udah begini. Apakah pendeta pada saat dia melayani para majelis gereja, para presbiter, hamba-hamba Tuhan, semua orang percaya yang kemudian ikut Tuhan, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan saya mau diberkati apa? Saya sudah ikut Tuhan, apakah apa yang saya peroleh? Apakah pantas? Saya bilang pantas. Karena Tuhan tahu itu kebutuhan. Dia ikut Tuhan pasti dia diberkati. Petrus tanya ini. Apa yang kemudian kalau kita baca di dalam Alkitab ini, Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan berkata bahwa pada masa ini juga orang yang karena demi aku dan demi, kalau kita baca yang lain, demi kerajaan Allah dan Injil, dia tinggalkan semua, rumah tangganya, keluarganya, saudara bersaudara-saudaranya, ladang usaha segala macam. Maka Tuhan berkata pada masa ini, tidak masa yang akan datang. Itu yang dia bicara tentang berkat-berkat. Tapi pada masa yang akan datang, keselamatan kekal ada di dalam Alkitab sini. Dia yang berkata, bukan saya yang berkata. Cari di mana, ajaran mana, ataupun cari di berbagai macam toko-toko besar, tidak menemukan seperti ini.
Maka kemudian yang tadi saya bilang tuh, kalau ketong semakin mengenal dia, kita akan tahu siapa dia Yesus. Dia berkata di sini, aku berkata kepadamu. Dia membuktikan dirinya, mau menyatakan kepada semua bahwa dialah penentu. Dialah yang memberkati. Terus kemudian ada pertanyaan begini, kok saya tidak kenal Yesus? Kok saya tidak rajin gereja, pemuda tidak rajin ikut pemuda gemit, ataupun persekutuan doa, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, perempuan gemit dan lain sebagainya. Kok saya hidup saya selamat, umur panjang, dan diberkati? Betul saudara, diberkati. Bahkan di luar orang Kristen juga pun demikian menyatakan yang sama. Saya tidak kenal Kristus, bahkan mereka bilang hina itu salib dan lain sebagainya. Tidak, mereka tetap diberkati. Mereka bilang benar, itu anugerah kasih karunia Tuhan. Tapi orang lupa ada satu hal yang tidak bisa dimiliki oleh semua, yaitu keselamatan kekal tidak bisa dimiliki. Karena dialah penentu. Pada dia datang kedua kali, dia yang menentukan. Karena dialah juru selamat dunia. Dialah yang menentukan segala sesuatu. Dialah Allah yang menjadi manusia. Allah yang turun dari singgasana itu supaya masuk dalam kehidupan dunia ini, supaya dia bisa mampu menebus manusia di dalam dosa. Kalau tidak bisa. Karena di dalam Roma 3 ayat 23-24, coba baca. Semua umat manusia ini sudah kehilangan kemuliaan. Tidak ada satupun yang dikatakan bilang orang kudus. Kalau bilang orang menyebut bahwa bilang ada Bapa Kudus dan lain sebagainya, itu hanya label. Tetapi semua ini sudah keturunan, sudah mengalir suatu dosa turun-temurun. Maka yang bisa adalah Yesus Tuhan. Roma coba ya, bisa. Roma 3 ayat 23-24. Haleluya. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah cacat. Tidak ada satupun yang bisa untuk menebus. Kecuali Allah harus turun. Allah bertanggung jawab atas ciptaannya yang serupa, yang mulia ini. Dia harus turun. Dia turun menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia turun menjadi manusia. Karena semua ini sudah tidak bisa menebus. Hanya dia yang bisa turun. Dia bertanggung jawab atas ciptaannya. Maka dia turun sebagai manusia. Yaitu manusia Yesus. Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini yang kemudian di sini. Yang kita melihat di sini. Dia menunjukkan bagaimana dia sebagai Tuhan Sang Juru Selamat. Dia turun sebagai manusia. Bapak Mama saudara kasih Tuhan. Ini yang kemudian saya mau bangun di sini. Kok orang mengatakan yang tadi bilang begini. Saya tidak ikut. Terus begini, orang bilang begini, saya sudah seperti Petrus, ikut melayani, ikut ibadah, ikut dalam persekutuan doa, ikut di dalam ibadah-ibadah pemuda dan lain sebagainya. Tetapi kenapa saya punya hidup begini? Kenapa orang yang di luar sana itu dia punya hidup lebih baik? Kenapa saya belum di sini? Mungkin kita ini yang perlu kita lihat di sini. Mungkin kita itu hanya sekedar Kristen, label. Tapi kita masuk ini mungkin datang ke gereja supaya kita melihat ini semua. Tapi kemudian tidak ada perubahan. Hanya formalitas tampil, dengar Bapak pendeta khotbah, ibadah rumah tangga dan lain sebagainya. Kemudian kita hanya formalitas, tapi tidak ada suatu perubahan. Tidak ada suatu pola hidup yang baik. Maka disinilah belum. Ataupun kemudian banyak juga kita belum rajin berdoa. Kita belum berdoa. Ini satu persoalan Bapak Mama saudara kasih Tuhan. Ini yang kemudian di sini belum akan tergenapi. Kalau kita baca sejarah Simon Petrus, pada akhirnya dia harus mengikut Tuhan sampai mati disalib dengan kepala terbalik ke bawah tuh. Saudara, luar biasa kalau kita baca cerita kisahnya. Dia melihat semua luar biasa dekat dengan Tuhan. Dia menikmati. Dia punya perkataan ini saya baca di dalam sejarahnya. Dia melayani terus dengan Tuhan. Walaupun ada penyangkalan kemudian, tapi Tuhan ubah pulihkan dia kembali. Dia menjadi orang petarung dan siap mati. Makanya tadi dia mati dengan kepala salib, disalibkan ke bawah. Karena dia merasa tidak pantas. Dia minta kepada yang berhak untuk menyalibkan, salibkan saya punya kepala ini ke bawah. Karena saya tidak pantas seperti Yesus. Maka dia disalib. Tapi saya mau katakan begini.
apa yang Petrus katakan di sini, kemudian Tuhan janji tentang berkat ini, engkau mengikut aku, meninggalkan segala sesuatu, engkau akan mendapat berkat. Masa ini, bukan masa akan datang. Bukan masa akan datang. Masa ini juga dia akan memberikan berkat. Saya baca sejarah, mama saudara kasih Tuhan, orang tua daripada Petrus yang notabene petani dan saudara-saudaranya, diberkati Tuhan luar biasa. Dia terus melayani, tapi di sana Tuhan curahkan berkat. Mereka menjadi petani-petani sukses di Israel sana. Itu luar biasa. Bahkan ada kisah-kisah yang lain. Tapi ini contoh. Saudara kekasih Tuhan, saya berdiri di sini. Saya ini penatua di Gimit Kalvari Momere. Saya penatua ini sudah masuk periode kelima. Ini saudara, ini yang kemudian saudara apa yang saya mau katakan di sini. Saya punya bapak meninggal, saya masih SD kelas 2. Kelas 2 SD. Kemudian setelah berjalannya waktu, bapak saya itu tukang kayu. Bayangkan tukang kayu di Kota Kupang, saya lahir di Kota Kupang, di Batu Kadera itu di kampung orang Alo. Saudara kan sudah bapak saya meninggal waktu usia SD kelas 2. Saya mulai saat itu saya tergerak lewat kekuatan Roh Kudus. Dulu waktu TV masih hitam putih, ada berita biasa, dunia dalam berita. Tapi saya pakai istilah itu dunia dalam Tuhan. Jam 10 saya ambil waktu khusus perenungan, baca renungan firman Tuhan dan semua. Saudara kekasih Tuhan, kemudian saya bertanya, kalau saya ikut Tuhan, ambil keputusan ikut Tuhan, apa yang saya peroleh? Karena bapak saya tukang kayu, kemudian mama saya itu harus dari rumah ke rumah bantu cuci pakaian. Tapi saudara kekasih Tuhan, pada satu titik yang saya ada seperti ini, melayani Tuhan sebagai seorang penginjil. Kalau di YouTube saya terkenal penginjil, jadi saya pakai F sedikit. Tapi kalau di gereja Gimit, saya itu penatua. Saudara kekasih Tuhan, saya ada pada titik ini. Saya tidak bukan untuk menonjolkan diri. Dari yang tadi bapak tukang kayu yang meninggal, mama menjadi orang yang cuci pakaian sana sini. Saya memiliki 3 gelar sarjana. Dan kemudian puji Tuhan saya pindah ke Momere dan memiliki perusahaan. Dan ini satu hal. Apa bisa? Terlalu bisa. Orang ikut Tuhan, Tuhan tidak akan sia-siakan. Yang penting ikutnya murni. Ikutnya sungguh-sungguh. Tidak yang tadi saya bilang KTP. Rajin yang tadi saya sering angkat, rajin berdoa. Baca firman, renungkan. Hidup juga harus benar. Maka Tuhan akan genapi itu semua. Petrus dan semua yang lain, Tuhan genapi semua. Saya hanya ambil contoh, yang saya omong harus saya punya diri. Saya ada di sini, silakan mau lihat di sana. Kemudian di Momere punya tanah rumah. Siapa yang bisa begitu? Saya bersyukur ini semua. Ikut Tuhan ini semua. Walaupun tadi Tuhan bilang toh, lewat penganiayaan, lewat penderitaan. Itu sebuah proses bagi orang percaya, orang Kristen untuk dia terus hidup teguh dengan Tuhan. Tetap setia. Seperti Yesus setia sampai mati. Maka dia akan memperoleh berkat anugerah. Bapak mama saudara kasih Tuhan. Saya di beberapa tempat mulai dari Seba sana kita 5 gereja yang kita KPI. Itu dia sampai sama dengan bangunan yang ini sementara mau membangun. Saudara kasih Tuhan. Saya ingat Gimit Kalvari Momere. Mungkin Bapak pendeta maupun pendeta di sini ada yang sudah pernah ke Gimit Kalvari Momere kan? Sudah ada ya? Itu gereja tahun 95 ke bawah, kecil anak. Saya pakai kecil anak, kecil. Kemudian apa? Ada safari KKR KPI oleh Sinode Gimit. Kerjasama dengan kami dari Flores. Bekerja sama untuk sama-sama bagaimana melayani Flores, Lembata, Adonara. Dan kemudian singgahlah di Gimit Kalvari. Gereja masih gini. Mereka juga tinggal tidur nih waktu itu beberapa hari, 3 hari KKR barangkali KPI. Itu di gudang yang bekas itu dibersihkan oleh gereja gini. Kemudian disitulah. Tapi kemudian ada visi, ada petunjuk penyataan bahwa gereja ini akan dibangun megah. Dan saudara kasih Tuhan, kemudian berjalannya waktu, kemudian betul. Beberapa bulan kemudian tergenapilah itu semua. Sama-sama kami duduk dengan para pendeta waktu itu, pendeta masih pendeta Uliloni, sudah pindah di Kupang barangkali. Itu sama-sama kita bergumul dan berdoa. Mulai dengan ini semua. Target dana waktu itu dengan gedung gereja yang desain sedemikian rupa adalah 5 juta lebih, 5, sekian miliar. Sekarang kita punya kas bagaimana?
Berjalan terus, sama-sama bergandengan tangan. Pendetanya, majelis, seluruhnya bersatu padu, jemaat Tuhan, orang semua dilibatkan, persekutuan doa Tuhan. Libatkan semua. Satu ketika dalam perjalanan waktu, dana tinggal 500.000. Semua blank pada waktu itu. Tapi pendeta Uliloni saya masih ingat. Dia orang hanya biasa-biasa saja. Khotbah, amin saudara, amin. Itu kan gaya kita orang gemir ya. Salam, salam. Tetapi dia tahu ada potensi di setiap orang-orang berdoa. Panggil semua datang di sini. Undang semua datang di sini. Saya masih ingat, letak ini buku Tabanas yang tinggal 500.000. Uang pembangunan. Kita berdoa. Letakkan di situ, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita percaya, kita ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah akan kecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Apalagi ini gerejanya. Pada saat kita berdoa, saudara kasih Tuhan, tidak sampai 1 minggu, bendahara pusing oleh karena apa? Bukan karena dana kurang. Tiba-tiba muncul di rekening NN 50 juta, 75 juta, 100 juta, 200 juta, seterusnya datang dari toko-toko ini, serahkan tiba-tiba tanpa NN semua. Inilah satu hal yang luar biasa. Tuhan kasih secara luar biasa. Jadi payamu diperhitungkan. Yang penting sama-sama sepakat. Tidak tercerai. Jangan pendeta omong lain ataupun majelis lain, jemaat yang lain. Ini tidak bisa. Bersatu, saya percaya bahwa ini semua yang ada ini pasti ada suatu kesatuan. Maka disitulah Tuhan curahkan berkat, anugerah. Karena ikut Tuhan itu pasti akan diberkati. Itu jaminan. Ini Bapak Mama Saudara, saya bukti itu kemudian. Gereja silakan cek 5, sekian. 1 kalau tidak 1,1 miliar. Itu luar biasa. Itu Tuhan buat. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Saudara. Yang kunci yang tadi saya bilang, kita sudah berdoa, sudah rajin gereja, rajin semua, kita harus hidup dalam satu kesatuan iman. Kemudian ini yang kemudian menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan. Kan tadi lagu bilang begini toh. Mudah-mudahan di sini tidak. Lagu bilang dalam Tuhan kita bersaudara toh. Saya orang Alor, di sini orang umumnya orang Sabu, Rejua dan lain sebagainya. Orang Rote ada kok? Tidak ada ya? Timor? Ada ya? Saudara kasih Tuhan, ini yang harus kita hati-hati di sini. Kadang-kadang untuk menghambat ikut kita dengan Tuhan dan kemudian penghambat berkat itu iblis bekerja. Dengan cara begini. Dia membuat kotak-kotak. Membuat pilah-pilah. Membuat pada akhirnya nanti terjadilah ini blok ini dan blok ini. Ini lebih senang dengan pendeta ini lebih senang dengan pendeta ini. Apalagi misalnya dalam satu gereja ada 2 pendeta dan 3 pendeta. Ini bahaya. Kalau tidak hati-hati dan bijaksana di sini dan lihat ini firman, maka inilah kita tidak akan bisa maju dalam satu proses iman. Saudara kekasih Tuhan, pengalaman tahun 90-an karena kami lahir besar di Kota Kupang, 90 ke bawah, saya jalan dari Sikumana itu, bayangkan lebih kurang 5 kilo lebih ya, menuju ke Batu Kadera, jalan kaki jam 12 malam. Sepanjang saya jalan itu ketemu dia suku mana pun, orang Sabu, orang Rote, dan semua Timur, sampai kalau kata Salom, orang bilang Salom Bapak, Salom Bu, dan lain sebagainya. Luar biasa, nyaman, aman sampai tujuan. Tapi setelah tahun 90-an ke atas, soalnya ada lagi. Sekarang lagi baru mulai orang bombardir dengan kegiatan KPI dan dengan tujuan supaya dipulihkan kembali. Tidak ada lagi oleh karena ini cara iblis bekerja. Membuat supaya orang Kristen itu kacau balau. Membuat supaya gereja Tuhan itu menjadi hancur. Dengan cara-cara, sekalipun mungkin ada hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa, tapi bisa saja menjadi penyesat. Ini cara, saudara, yang saya kembali tadi. Waktu itu 90, mau sampai 90-an itu, saudara kemudian tahu. Di gereja Gimi itu ada muncul orang Alor tuh dengan dia punya dia punya vokal group namanya Kampar. Champions Alor. Itu di Nekoten situ. Teman-teman saya masih ada yang sudah almarhum. Tapi kemudian ini dipakai untuk membuat geng. Membuat untuk supaya hebat. Maka dia pakai Kampar. Di Batu Kadera itu dia pakai Kampar ambil dari Yahudi Israel sana. Kampar Hebron, Kampar Gaza dan lain sebagainya. Ini supaya apa? Ini yang membangun roh yang kemudian mulai garang, yang tadi penuh kasih, cinta kasih, tidak pandang bulu dan lain sebagainya. Persekutuan mulai di sini timbul suatu pemusuhan. Dari Koinino yang di belakang itu kalau pertokoan itu kan orang Rote. Dong sana makala, Rote sana makala. Dibuat apa? RRD.
RRD itu apa? Republik Rakyat Denka. Ini semua kacau, saudara. Dan kemudian apa? Sabu Raijo aja sudah makalah. Dengan Sabu Seba itu. Sudah makalah. Nun Bandela, Nun Hila sampai dengan Namo Sain di batas ke menuju Rumah 7, dong buat apa? RBS. RBS itu tahu atau tidak? Singkatannya. Revolusi Bangsa Sabu. Ini kacau, saudara. Saya punya teman-teman yang tadi SD sama-sama, yang ada rohinya, yang ada ratunya, yang marga ratu, ini Meni dan lain sebagainya. Kami sekolah sama-sama. Ketemu saudara satu ketika saya menuju Tano, dong pegang batu begini. Saya bilang begini, hei, saya ini pun kawan, lu anak kampar. Ini kacau, saudara. Malah RBS ini dia buat satu lagu, yang lagu bilang, iblis itu musuh kita. Dia pakai bilang begini, kampar itu musuh kita. Saudara, kami ketemu sangat takut. Bertemu begini sangat takut. Beda dengan yang dulu, penuh kasih, cinta kasih. Ini yang kacau, saudara. 3 yang tadi, kampar, RRD, RBS. Kemudian karena dong lihat ini Timor, ini paling lemah. Yang paling orang bilang tolak sadon jatuh. Dong kasih nama apa? TK. TK itu apa? Timor Kou. Saudara tahu TK Timor Kou. Kou itu menurut informasi itu dia itu bodok mempigi lagi. Bodok lagi. Ini kasihan ini 3 ini. Kan dong merasa dong hebat. Tapi saudara mau tahu? Saya bilang begini, coba langsung lihat. Tiba-tiba apa? Orang Timur muncul menjadi profesor. Kemudian itu Pitalo itu. Kemudian Pitalo 2 periode di TTS, kemudian masuk ke gubernur toh. Orang Sabu bilang begini, itu kan ada talonya. Itu Pak Pitalo begini, saya lahir di Timur. Itu saudara, ini satu hal yang kemudian menghamba berkat Tuhan. Tapi tadi saya kasih contoh tadi, yang di Gemit Kalvari itu. Persekutuan itu Tuhan buat perkara mujizat yang kemudian terjadi. Jeripaya kita dengan Tuhan perhitungkan karena ada kesatuan. Mazmur 133 toh. Persekutuan yang dibangun dengan indah, semua satu semua dalam ini persekutuan yang luar biasa. Maka Tuhan kirimkan di sana, Tuhan anugerahkan di sana. Saudara tahu yang ini yang kita yang dari Gemit Kalvari Momere, yang ini persekutuan dari Immanuel ini. Saya sendiri orang Alor saja di itu persekutuan doa. 99% itu orang Sabu. Di kampung Sabu. Yang kemudian saudara, mayoritas yang tadi tim yang datang itu juga mayoritas adalah orang Raijua semua. Saya selalu cek, ini siapa? Ternyata orang Seba hanya 1-2. Yang semua itu Sabu Raijua. Tetapi saudara, mereka menjadi berkat semua di sana. Apa kemudian mereka ikut Tuhan? Saudara, yang luar biasa yang saya dapati begini. Pendeta-pendeta ganti periode mereka heran. Orang-orang seperti ini mungkin saudara melihat orang-orang yang apa? Mereka punya pekerjaan hanya sebagai pedagang. Tapi pedagang sukses. Mereka hanya sebagai pelayan. Tapi pelayan yang berhasil. Toko-tokonya yang dia ada di situ itu berhasil. Oleh karena apa? Dia terlibat dalam persekutuan melayani Tuhan. Ikut Tuhan. Tuhan perhitungkan. Saudara. Saudara tahu. Pendeta heran. Kalau dia berikan persembahan orang Sabu, dia tidak hitung-hitung yang tadi saya bilang yang ada ini. Dia tidak hitung-hitung. Karena dia tahu Tuhan memberkati kalau dia ikut Tuhan. Saudara, luar biasa mereka. Satu ketika saudara, saya waktu bergabung di mereka datang di Momere 2001. Kemudian saya bergabung di Persekutuan Doa. Kemudian acara syukuran nikahnya di Kupang, syukurannya di Momere. Dan kemudian Pak Mama saudara kasih Tuhan. Satu ketika di situ orang Alor semua, karena dari orang Alor saya punya istri kebetulan juga Alor tapi masih Timor Koro dari Baum sana. Saudara kasih Tuhan, kemudian satu ketika waktu semua dalam acara pesta ini orang Alor semua dan orang Momere Timor semua heran. Oleh karena apa? Mereka muncul satu gerombolan dari sana, lebih kurang mungkin 50 apa meter ataupun ya saya tidak tahu. Tapi datang di sana itu mereka orang-orang seperti ini yang datang dengan berbagai macam antaran. Saya air mata jatuh, istri juga demikian. Siapakah mereka? Mereka tahu bahwa ikut Tuhan mereka pasti diberkati dan luar biasa. Inilah kemudian saudara, bukan hadir kemudian mau tidak, tapi Tuhan telah memberkati. Tuhan telah membuat mereka merasakan luar biasa sehingga mereka melayani. Walaupun jatuh bangun, diejek, diolok, dihina dan lain sebagainya, tetap ikut Tuhan. Tuhan perhitungkan itu semua. Maka Tuhan janji di sini tuh. Tuhan tidak omong bilang nah akan datang. Kadang-kadang orang salah keliru di sini. Ada saya pun teman satu orang Alor dia bilang begini. Orang sekolah pendidikan minta maaf ya.
sekolah seperti saya begini, jatuh bangun saya ikut jual es, ikut jual ikan di Kampung Solor, kena pukul dayung di leher sini dan lain sebagainya, semua sampai jadi begini. Tapi dia hanya omong begini, ikut Tuhan terlalu manis. Itu lagu kan pasti dirubah itu. Ikut Tuhan terlalu manis. Biar apa? Biar ku miskin ilmu toh, uang ku tak punya, tapi ku ikut Yesus senang selamanya toh. Betul itu ya. Itu tidak membangun, saudara. Sudah rubah barangkali ya. Pikul salib ya, kalau tidak salah. Itu tidak mendidik. Ini dipakai oleh teman ini. Biar ku miskin ilmu, uangku tak punya, tapi ku punya Yesus senang selamanya. Betul ke sonde? Salah, saudara. Coba begini. Tiba-tiba lu punya anak minta untuk beli ballpoint masuk sekolah, pendaftaran baru. Senang ikut Tuhan, lu dapat uang dari mana? Senang, masih senang? Istri minta bilang ini, beli ini dulu. Ada uang? Tidak. Oh, tidak ada uang. Senang ikut Yesus? Pasti ini saudara. Jadi itu lagu itu tidak membangun, akhirnya dirubah itu. Dan kalau tidak salah dengan apa? Pikul salib toh? Dirubah. Benar kalau pikul salib betul. Lu mengalami semua situasi proses, tetapi kemudian itu akan menikmati berkat, anugerah. Ini yang kemudian saudara. Disinilah membuktikan di sini bahwa ikut Tuhan itu pasti ada jaminan berkat. Tetapi saudara, yang kemudian di sini Tuhan memberikan jaminan bukan sekadar berkat yang ada di dunia kita menjalani ini. Yang punya ruang kesempatan sekolah terus. Yang punya kesempatan untuk dia terus mencari ilmu terus. Jangan lihat karena saya hanya bisa iris tuak, orang tua begini, apakah bisa saya pun tidak bisa. Saya bukti saya pendiri ini. Bisa. Kenapa? Yang penting bekerja terus, berjalan terus, berdoa terus, rajin ibadah dan lain sebagainya. Pasti Tuhan buka jalan dengan cara yang kita tidak bisa selami. Yang penting kita tetap terus berdoa, wujud kita mengasihi Dia dan mengandalkan Dia. Maka Tuhan pasti diberkati. Kita pasti diberkati. Saya pakai istilah begini, saya sering pakai ilmu matematika. Asal begini, jangan ketemu sombong, ketemu pendiri. Jago bilang ketemu pendiri hebat. Contoh, kita kan belajar Allah Tritunggal toh, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Esa atau satu. Yaitu Yesus yang kemudian jadi manusia. Allah yang menjadi manusia Yesus. Kalau Allah itu nilainya satu, berarti manusia apa? Nol. Nol kaboak ya, saya pakai istilah Kupang. Nol kaboak. Kalau Allah itu satu, manusia itu nol kaboak. Coba ketemu pasang nol kaboak ini jago, bilang saya hebat. Punya jabatan, kedudukan, harta milik, segala macam. Coba ikut satu. Bunyinya apa? 01 toh? Coba lagi pasang nol lagi di depan dan apa? Ikut lagi 00, tetap satu yang tetap kelihatan. Bunyinya ada, tapi nol tidak ada nilai. Pasang 0 sampai dengan 12 tetap 00 sampai dengan itu tetap satu yang ada di atas. Kita balik satu ini. Satu ada di depan. Coba pasang 0. Bunyinya berapa? 10. Coba pasang yang kedua berapa? Kalau sampai dengan 12 berapa? 1 triliun ya. 1 triliun. 1 triliun. Kalau saudara dan saya andalkan Tuhan, ikut Tuhan, andalkan Dia dengan sungguh-sungguh, maka saya dan saudara bernilai, berharga, diberkati. Ini yang kemudian kunci di sini. Tuhan memberikan jaminan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, rajin gereja, rajin ibadah pemuda, rajin persekutuan doa, dan semua ibadah diikut semua. Kemudian itu masuk. Malah orang mau minta mujizat, bilang saya kan orang Kristen. Kemudian, tapi kalau malas gereja, malas ikut ibadah dan lain sebagainya, tidak bisa selalu mau minta mujizat juga. Kucing kelontar tidak akan bisa. Kecuali yang tadi saya bilang, contoh-contoh itu. Maka kemudian kita pasti diberkati. Tuhan pasti buka jalan bagi kita dengan cara yang ajaib. Yang tidak bisa, yang penting tadi bukti kita andalkan Tuhan. Wujud kita manusia Dia. Coba di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu yang luar biasa. Yang bagi orang yang mengasihi Dia, Allah punya cara yang berbeda yang tidak kita bisa selami. Kadang-kadang orang dia mengalami yang tadi dia bilang begini, saya tidak ikut Tuhan, saya tidak rajin gereja dan lain sebagainya, saya diberkati. Sebenarnya itu ada cara Tuhan.
kesempatan untuk kita mau mengenal dia. Supaya apa? Jangan hanya terima berkat saja, tetapi juga harus mensyukuri dan kemudian diselamatkan. Itu penting. Itu penting, saudara. Maka itu yang kemudian kita harus melihat ini. Ada cara Tuhan yang luar biasa yang tadi saya bilang, contoh yang tadi gereja Gedung Kalvari Mamere. Itu cara Tuhan yang kita tidak bisa selami. Tuhan buat dengan cara yang luar biasa. Yang penting tadi kuncinya adalah kita percaya. Percaya kepada dia, kita pasti memperoleh berkat anugerah dan pasti diselamatkan. Kita baca coba di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Percaya bahwa dia Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Dan harus mengaku dia bahwa dia telah bangkit karena Allah membangkitkan dia. Yang tadi saya singgung tadi, dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Maka kalau percaya dengan sungguh-sungguh, kita pasti diselamatkan. Kita pasti diberkati. Itu kunci salah satu. Saudara kasih Tuhan, bicara tentang masalah iman, kita pasti benar-benar kita percaya. Kita betul percaya. Percaya Yesus betul? Kita percaya toh? Yakin betul? Yakin ya? Luar biasa. Tapi kenapa ini takut yakin percaya tapi kok ada yang masih takut setan? Takut setan tidak? Tidak. Benar. Kalau lewat pohon beringin masih takut setan? Tidak. Oh, puji Tuhan. Saudara, saya punya cerita kisah. Ini menyangkut percaya. Saya punya teman majelis yang orang Batak, sudah pindah di tidak lagi di Gimit, dia sudah pindah ke Jakarta. Saudara, itu dijuluki majelis takut setan. Karena setiap kalau listrik mati, dia angkat dia pun tikar itu, pergi di pos polisi di Polres itu, Sika. Polisi bilang, datang, saya takut setan. Suatu ketika, saudara, kami ada mete-mete di Gedung Kalvari Mamere itu bagian arah barat. Itu di Roxy pembagian bawah kan, yang sekarang ada stasiun TV radio situ. Dulu tuh ini tempat penginapan TNI. Jadi ada jemaat kita yang meninggal. Kebetulan saya juga rayon di situ, majelis rayon di situ. Jadi pada saat meninggal kebetulan pergi mete-mete toh. Nah, dia punya rumahnya itu di arah sebelah timur. Tapi kebetulan di pojoknya arah utara Gimit Kalvari itu kan ada pohon besar, beringin toh, pohon besar itu di arah utara. Dia jalan terus mau pergi makan karena sudah lapar. Jadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, menuju rumah dengan sana. Setelah itu dia makan selesai habis, dia mau kembali. Tapi karena tadi di pembayangan ini terhadap yang orang mati yang dia lihat ini, yang bapak tua tadi ini, yang mungkin sudah taruh kapas begini, itu aja pembayangan. Jadi dia menyanyi lagu itu dalam nama Yesus. Sampai di itu pohon besar, secara kebetulan itu ada orang gila yang Mamere di situ yang telanjang badan sini. Sama-sama kaget. Orang gila begini, setan. Dia aja begini, setan. Dia lari kembali ke arah timur. Orang gila lari menuju arah barat, sama-sama bilang setan. Itu majelis, ini majelis saudara, majelis beberapa periode waktu itu. Ini saudara, kau bilang percaya Yesus, mengaku dia bahwa Tuhan itu juru selamat, tapi kau masih takut setan. Ini saudara. Tapi saudara, saya kasih contoh. Iman yang kemudian percaya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan buat perkara. Saya kasih contoh begini. Ini cerita nyata. Ada satu, namanya Paimon. Paimon ini di Jawa Tengah. Mungkin pada dekat dengan Pak Presiden Jokowi pun daerah. Saudara kasih Tuhan, satu ketika dia datang ke Bapak Pendeta, Bapak Gembala dan begini. Bapak Pendeta, kan dia butuh huruf toh? Dia bilang, Bapak Pendeta, ada sakit, dia tolong pergi berdoa. Jadi Bapak Pendeta, ini di jemaat yang dikasih ini. Dia pakai sepatu lengkap begini dengan ini. Semua dengan jas, kemudian dasi. Jadi kemudian menuju. Tapi kemudian ini langgar sawah. Sampai dia tak lucu, dia pun kaki masuk di sawah. Tapi demi dia pun hamba jemaatnya, ini dia pergi. Sampai di sana dia lihat, kok ini Paimon, ini ada sementara berdiri lipat tangan. Sehat-sehat. Siapa yang sakit? Istrinya juga ada santai, ada sambut Bapak Pendeta. Anak-anak semua. Dia punya bapak mama semua, ada semua senyum semua.
Ada mungkin Mama Siri Pinang barangkali Allah sambut ini. Siapa yang sakit? Dia datang. Pak Imon, siapa yang sakit? Saya mau doa. Pak Imon tunjuk di kandang. Ternyata apa? Sapi 4 ekor. Pak Pendeta bilang begini, saya umur, saya 30 tahun jadi pendeta yang sudah mau emeritus ini, yang sudah mau pensiun ini, saya belum pernah berdoa jamaah untuk sapi. Tapi kali ini saya terpaksa harus berdoa ke sapi. Saudara, dalam keadaan dia marah, dia menuju ini sapi. Dia pilih sapi dong semua ada susun begini dekat kandang ini, 4 ekor. Penyakit antraks pada ternak itu yang kayak ingus meleleh itu. Dia menuju, saudara Kristus menuju ke ini sapi punya testa sini, dia karena marah betul, dia bilang begini, dalam nama Yesus mati mau hidup. Satu, yang kedua dia, dalam nama Yesus mati mau hidup. Sampai 4, saudara. Setelah itu dia marah, dia ambil dia punya jas mau pakai. Pak Imon bilang, Pak Pendeta ada siap minum di sini. Sudah tadi sama Pendeta suka saya minum satu tidak haus lagi. Dia jalan. Tapi ceritanya Bapak Mama saudara kasih Tuhan. Ceritanya kemudian Pak Pendeta ini mau hampir mati. Dan semua sudah buka tem. Dokter sudah vonis tinggal beberapa hari akan meninggal. Ceritanya Pak Imon ini ternyata di pun sapi yang tadi Pak Pendeta doa yang marah-marah itu ternyata hidup kembali. Pak Imon mulai ambil ubi kayu, padi isi di belek semua, dia isi ini antaran untuk bawa pi mengucap syukur ke Bapak Pendeta. Sampai di sana, dia waktu sampai di sana sudah ada buka tem. Dia tanya di ini, kenapa? Bapak Pendeta sudah mau putus napas. Saudara, tapi dia terus maju terus sampai di sana, dia lihat ini Bapak Pendeta begini. Bayangan dia kemarin Bapak Pendeta doa kasih sapi. Maka dia pergi sini, di tangan mau angkat begini, Bapak Pendeta, hei lu apa saya suami? Saya mau berdoa. Bapak semua ini. Tidak saya mau berdoa. Dia butuh huruf ini. Tapi dia hanya bayangan Bapak Pendeta kemarin bicara berdoa. Maka dia datang taruh Bapak Pendeta testa begini. Dalam nama Yesus mati mau hidup. Setelah itu saudara kasih Tuhan, dia keluar menuju pintu. Pada saat dia pun kaki keluar mau menuju pintu, jemaat bersorak-sorai menyanyi berpuji Tuhan di sana. Haleluya. Dia balik belakang, orang bilang bahwa Pendeta hidup dan bangkit kembali. Haleluya. Inilah saudara iman yang sederhana, yang kecil. Tetapi iman yang orang buta huruf. Tidak sama seperti penginjil hebat. Tapi dia punya iman, ada kebenaran. Imannya hidup yang benar. Iman yang kemudian ada kekudusan. Iman yang dia yakin betul. Dalam nama Yesus, mukjizat terjadi. Itu luar biasa. Itu contoh yang kemudian iman. Ada satu contoh lagi. Saya tidak mau tegang-tegang. Contoh lagi. Ada satu contoh. Ini supaya kita tahu di sini. Jadi jangan kayak, pasti orang yang penginjil hebat di sana tuh yang datang buat mujizat, lumpuh berjalan buta menjadi, itu lumpuh iman begitu. Saya punya iman begini, akhirnya kau merasa kerdil. Berarti tidak sama, saudara. Masing-masing diberikan. Yang iris tuak yang dia punya iman, yang penting percaya dan sungguh-sungguh hidup dengan sungguh-sungguh benar. Doa orang benar kalau dengan yang didoakan sangat besar. Ada satu cerita orang Timur. Mama tuh orang Timur. Ini saya saksi mata. Saudara, datang ada satu, dia butuh huruf juga. Bapak tua satu ada sakit. Sakit ini badan mati sebelah. Jadi pada waktu di pelayanan, kebetulan saya masih kecil, saya ada di situ. Itu sudah remaja. Saya ada di situ. Jadi pergi mama tua bilang begini. Mama tua kebetulan minta maaf ya orang dari Timur. Dia cara berdoa tuh karena dia sudah tahu ini. Jadi waktu ini bapak hanya sodorkan ini nama dengan istri. Sodor ini nama untuk kasih tahu di mama tua. Tapi mama tua ini karena dia tidak tahu dia tidak tahu membaca, dia hanya formalitas saya ambil ini kertas kusimpan. Kemudian dia datang. Kebetulan bapak tua ini orangnya ciri-ciri di tengahnya botak, mungkin kayak saya begini. Terus di pinggir-pinggirnya ada rambut. Jadi dia berdoa begini. Dia berdoa begini. Bapak tua sakit stroke ini. Tuhan Yesus, berkatilah om ini. Ini kan gaya orang-orang Timur ya. Orang ini ada sakit. Di pinggir-pinggir ada rambut. Di tengah-tengah ada botak. Tuhan Yesus, berkatilah om ini ada sakit. Di pinggir-pinggir ada rambut. Di tengah-tengah ada botak. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan perhatikan.
Mujizat terjadi, Bapak ini bangun dan kemudian dilepaskan dari sakit stroke ini. Haleluya. Iman yang sepotong. Kadang-kadang kau lihat penginjil besar, woi di iman, saya langsung rasa kedil. Orang gemit kalau lihat di sana, woi di iman begitu ikutin. Ini bukan, saudara. Jangan terkecoh dengan semua itu. Yakin saudara itu yang sama, iman yang sama. Si Yesus sama-sama juru selamat, sama-sama kebetulan dia dipakai Tuhan di sana. Tapi kadang-kadang juga salah gunakan semua itu. Saudara, ini yang kita harus mengerti di sini. Iman yang sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia pasti memberikan pertolongan indah tepat pada waktunya. Dia memberikan itu. Tadi tahu ada firman Tuhan. Yang berikut saudara, yang berikut. Tadi tahu firman Tuhan sudah bilang tuh. Yang ini yang tadi yang harus dimahami oleh semua orang. Betul yang tadi toh. Lu punya amal bakti sudah betul. Lu bilang saya betul, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji Tuhan. Dan lu betul sudah bilang saya melakukan punya jabatan segala macam semua saya lakukan. Hukum Taurat segala macam. Tetapi satu hal, bahwa menyangkut urusan keselamatan hanya Yesus yang punya. Karena apa? Kalau you tidak mengaku bahwa dia adalah juru selamat dunia, you tidak mengaku bahwa dia itu Tuhan yang telah menjadi manusia, maka tidak akan diselamatkan, tidak akan masuk surga. Tapi Yesus membuktikan kepada Petrus di sini, masa ini hari ini kamu mendapat berkat, tetapi kamu akan memiliki keselamatan hari depan. Surga menjadi milik orang yang percaya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Maka harus sungguh-sungguh. Kalau kau sudah hidup dengan Tuhan, dengan hidup orang Kristen ini, harus benar-benar bangga. Tidak ada ajaran di dunia ini yang bisa menjamin semua. Hanya kebenaran orang Kristen. Kebenaran firman ini yang menjamin bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Itu yang bisa menjamin. Terakhir saudara kasih Tuhan baca yang mungkin sudah pernah baca Injil Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Haleluya tuh. Keselamatan kekal ada hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kalau tidak mengikut Dia, tidak beriman kepada Dia, tidak bisa sampai. Kecuali harus kepada Dia. Bisa sampai, Dia jamin itu semua. Kemudian kalau kita baca ini pasal ini, kita ketemukan di situ apa? Filipus bilang begini, Tuhan Yesus tunjukkan kami itu Bapa. Tunjukkan Bapa itu kepada kami supaya kami bisa melihat Bapa. Tuhan Yesus omong dengan terang-terangan. Hai Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku atau sekian lama engkau melayani bersama aku. Apakah engkau tidak tahu? Engkau melihat aku sama dengan engkau melihat Bapa itu. Karena aku dan Bapa adalah satu. Melihat Bapa itu sama dengan melihat aku. Maka saudara kekasih Tuhan, kita yang sudah beriman kepada Kristus, percaya dengan sungguh-sungguh. Datang jangan dengan segala macam bentuk apapun datang untuk membuat menggiring kita, kemudian kita tertipu di sini. Hati-hati di sini. Semua harus tunjukkan kekristenan betul. Kalau saya sudah menjadi orang gemit, percaya Yesus sudah melakukan semua itu, yakin percaya berdiri pada semua ini. Saya bukti saya pun diri. 31 tahun saya menjadi ada di dalam gereja masih Injil di Timur. Walaupun saya teman semua pindah sana pindah. Kalau mau omong jujur, saya dengar sering di video dengan Ekstasol pendeta itu ya. Pendeta Ekstasol, saya dan dia seangkatan. Mentor kita itu adalah evangelis Muslaure. Mungkin Bapak pendeta tahu dia sejarah. Itu evangelis Muslaure. Dia ada pernah masuk di struktur gemit zaman Pak Fobia Sinode waktu itu. Itu sebagai kemudian Pak pendeta Yandri Vanova dong ganti itu ketua BP Persatuan Doa. Tapi dikasih label evangelis karena dia penginjil. Itu kemudian apa? Pendeta Eksol dia memilih ke sana, saya tetap ada di gereja masih ini di Timur. Tapi kita mau tunjukkan bahwa Tuhan tidak pandang dari gereja mana, Tuhan tidak melihat itu, tapi Dia tahu di situ sama-sama mengaminkan dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pasti kita semua diselamatkan. Jadi orang datang di sini dengan berbagai macam ini yang melakukan itu yang tidak, saudara tidak bisa baca Alkitab secara keseluruhan bahkan mengerti di situ. Jaminan hanya Tuhan, Tuhan berikan. Jaminan ada pada Dia. Yang penting mengakui Dia dan percaya. Melakukan hidup dengan sungguh-sungguh, berdoa dan semua terus melakukan kebenaran, hidup dan persekutuan kekudusan pertobatan. Itu diselamatkan. Tidak yang lain.
Yang lain itu hanya untuk metre-metre. Tapi yang menjamin dia adalah Yesus. Dia telah rela mati di atas kayu salib. Jangan kita menghina-hinakan dia. Kadang-kadang saya sebagai penginjil ataupun orang penginjil besar kadang-kadang bisa jadi penyesat. Ini berbahaya. Jangan sampai suatu ketika seperti saya seperti ini begini, bahwa penginjil besar Tuhan bilang begini, enyahlah engkau daripadaku. Tuhan, saya melayani engkau. Saya membuat mujizat sana sini demi namamu. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Kamu menjadi penyesat. Membuat keretakan di dalam persekutuan. Gereja-gereja. Membuat sana sini, membuat pila-pila. Tuhan tidak mau. Tuhan datang untuk semua harus dipersatukan. Saudara, terakhir saya mau ngomong begini. Kenapa saya pakai istilah bombardir ya? Kenapa penginjil-penginjil hamba Tuhan bombardir ke Pulau Sabu dan Rejua? Saya kadang-kadang berpikir, apakah di sana Rejua tuh begini atau hidup begini? Saudara, bukan di Flores itu mayoritas ini saudara-saudara kita. Tapi apakah kemudian tidak, saudara? Ada maksud Tuhan. Tuhan mau supaya sebelum dia datang yang kedua kali, seluruh orang percaya, orang Kristen yang pengikut dia ini harus diselamatkan duluan. Supaya kemudian jangan lagi digenapi ini firman yang dahulu menjadi yang terkebelakang dan terkebelakang menjadi yang terdahulu. Tuhan tidak mau itu. Jangan sampai ini firman ini satu ketika akan tergenapi. Kata yang sudah ikut Tuhan yang Kristen ini dengan semua yang gereja kemudian kita terkebelakang. Ini Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan punya rencana semua supaya semua sama-sama kita diberkati. Tujuan supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Baik Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Saya tidak akan berlama-lama. Saya percaya bahwa ada Bapak Pendeta di sini, para presbiter, teman-teman semua terus melayani. Saya yakin bahwa Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan saya tadi bulan terakhir saya ini untuk teman-teman presbiter, yang teman-teman majelis, saya kasih begini. Tahu mungkin saya dengar ini Pak Martin Bey ya, tidak tahu seorang tahu yang punya pangkat yang sudah almarhum tahu. Saudara, pada satu periode yang kedua kalau tidak salah kami mau ditabis jadi majelis. Panggil Pak Eben Ubantimo untuk pergi kasih buat seminar. Kemudian Pak Martin B ini orang Sabu yang paling cerewet. Dia omong di Pak Eben Ubantimo begini. Pak Pendeta Eben, kalau Bapak Pendeta dong itu, Ibu Pendeta dong itu, dong pun gaji sudah jelas. Ada SK hitam di atas putih. Tapi yang kotong majelis ini bagaimana? Bapak Eben jawab hanya singkat. Yang sederhana dia bilang begini. Saya punya survei seluruh Indonesia tingkat sinodal ini, sinode punya gimit ini. 90 sekian persen para presbiter majelis laki-laki dan perempuan dari mulai tukang ojek sampai dengan anak-anaknya sukses berhasil. Tuhan kasih dengan cara apa? Kalau Pak Pendeta, Ibu Pendeta ini jelas, nyata-nyata. Tapi untuk para presbiter dan para majelis semua, Tuhan kasih dengan cara cembunyi-cembunyi. Tuhan kasih dengan tidak kentara-kentara. Tiba-tiba lu punya anak sudah sukses berhasil. Semua itu jangan pukul dada. Itu cara Tuhan bekerja. Maka rajin untuk kita melayani. Rajin untuk kita terus bekerja di dalam. Bermitra dengan para pendeta. Jangan kita bangun satu hal yang tidak baik. Itu tidak baik. Tidak akan diberkati. Saudara, itu yang kemudian. Buktinya adalah yang tadi kita contoh itu. Bersatu kita melayani semua. Kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ya Bapak Mama Saudara kasih kita. Mari kita sama-sama ada di hadapan hari itu ya. Saya minta tim pujian untuk datang. Kita menyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita terus di hadapan hadirat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Saya terbatas dalam hal penyampaian, pemberitaan, tetapi percaya Allah, Yesus Kristus Roh Kudus berkuasa dan menyempurnakan itu dalam setiap pribadi kita masing-masing. Haleluya. Kita terus merenungkan akan kasih Tuhan. Kita terus merenungkan akan kebesaran Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada Petrus dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah berubah bagi semua kita, apapun kita, sebagai hamba-hamba Allah, bagi Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, bagi para presbiter, teman-teman sekerja dalam pelayanan, bagi teman-teman yang ada di persekutuan doa, bagi semua teman-teman, rekan-rekan pemuda, kaum perempuan, kaum bapak semua
terus hidup dalam gereja kita penuh dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan menggenapi itu semua. Dia berjanji bukan hari esok. Hari esok itu tentang kerajaan sorga. Keselamatan itu dia pasti memberikan. Tapi dia berkata, hari ini pada masa ini juga, orang yang karena Injil dan karena kerajaan Allah, karena aku, maka dia pasti diberkati. Dan dia pasti menikmati itu semua. Haleluya. Percaya Bapak Mama Saudara semua. Malam hari ini kita ada di sini. Kami sebagai pribadi, sebagai tim, kami terbatas hanya bisa melakukan pelayanan ini dengan kesederhanaan kami. Tapi percaya Tuhan itu dengan sempurna akan membawa anugerah berkat bagi pergumulan gereja di tempat ini yang sedang bagaimana menata visi di sini. Percaya dan yakin dan berjalan bergandengan tangan. Satu padu, percaya Tuhan sedang membuat perkara, lawatan mujizatnya bagi gereja-gerejanya, bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap gereja-gereja Tuhan, secara fisik tapi juga secara rohani untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Bagi Bapak Mama Saudara semua yang mungkin mengalami kondisi fisik yang lemah sakit, percaya dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, dan Roh Kudus bekerja secara luar biasa, menjamah setiap hati yang dimana pada saat ini kita mengeluh karena fisik. Percaya dan yakin bahwa dia Tuhan memberikan perkara dan mujizat. Mujizatnya itu masih ada. Dia memulihkan dan menyembuhkan. Dia telah tanggung pikul itu semua di atas kayu salib. Dia telah menerima kutukan itu di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maka dengan itu, maka pemulihan-pemulihan berkat Abraham itu terjadi bagi setiap orang. Bagi yang sakit semua mengalami anugerah, mengalami lawatan, mengalami kesembuhan. Mujizat-mujizat terjadi, pelayanan-pelayanan terjadi, perkara-perkara yang luar biasa. Bagi Bapak Mama, pergumulan tentang rumah tangga, mungkin pada saat ini kami hanya punya pergumulan sebatas kami hanya seperti ini. Tapi ingat, ada janji Tuhan. Ikut Tuhan terus sampai apapun kondisinya, kita harus hidup. Percaya masa depan anak-anak ada di dalam tangan Tuhan. Percaya kehidupan rumah tangga ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, memulihkan dan memberkati semua yang ada. Pasti itu. Bagi yang punya pergumulan tentang usaha, bisnis dan lain sebagainya, Tuhan pasti memberikan lawatan anugerah bagi saya dan saudara. Yang penting tadi kita harus hidup dengan sungguh-sungguh. Belajar terus hidup dalam persekutuan ibadah dengan semua masing-masing bentuk pelayanan yang Tuhan berikan. Dan tetap dalam kehidupan yang benar dengan hidup dengan Tuhan. Belajar akan firman Tuhan. Lakukan itu semua, yakin dan percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Bukan saja diberkati pada saat di dunia ini, tapi juga keselamatan sorga adalah milik daripada kita. Karena kita percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, haleluya. Kami ada Tuhan sebagai hamba-hamba Allah. Kami bukan datang di sini Tuhan untuk boleh memproklamikan ataupun membuat bahwa kami ini hebat, kami itu tidak. Kami tidak siapa-siapa Tuhan. Tapi kami percaya yang sama yang dimiliki oleh semua hamba-hamba di sini, bahwa pendeta, semua para teman-teman presbiter, semua hamba-hamba Tuhan, bahkan semua yang ada di sini, kami punya keyakinan yang sama, punya iman yang sama. Dia Yesus Kristus Tuhan satu-satunya penentu keselamatan dan memberkati semua kehidupan kami. Maka mari Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan dapati yang sakit yang saat ini sedang menaruh tangannya di bagian yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan kami, dalam nama Yesus sembuh, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kembali pulang dengan mengalami satu pemulihan, berangsur-angsur dipulihkan, fisik disembuhkan, iman, hidup rohani dipulihkan juga, cinta Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau dapati yang mungkin punya pergumulan tentang masa depan anak-anak, yang mungkin merasa diri bahwa dia punya kehidupan dalam titik yang paling terendah. Tuhan, dalam nama Yesus, jamah setiap hati, pribadi, Bapa, Mama, orang tua yang ada. Dan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan bangkitkan mereka dengan kekuatan, dengan firman yang berkemenangan, firman yang memulihkan, firman yang berkuasa. Tuhan nyatakan Engkau tidak pernah ingkar janji. Biarlah semua pulang dengan sukacita, damai sejahtera. Berita gembira ini harus disampaikan semua supaya tahu Yesus Tuhan memberkati. Ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti diselamatkan di sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Mari Tuhan nyatakan bagi setiap pergumulan-pergumulan yang ada, ya Allah. Mari Tuhan berkuasa.
Jamah setiap hati Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Bagi orang-orang muda yang ada saat ini Tuhan. Ini generasi Tuhan. Generasi yang Tuhan siapkan Tuhan. Untuk gereja Tuhan. Untuk gereja Masih Injil Timur. Untuk setiap pelayanan yang ada. Tuhan pakai orang-orang muda ini. Aktif di dalam berbagai macam ibadah-ibadah. Semangat pelayanan berkobar-kobar. Bersama-sama bergandengan tangan dengan para pendeta majelis. Semua melayani. Dan Tuhan penuh dengan kemuliaan. Biarlah semua bersaksi tentang Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Kristuslah penentu keselamatan. Kristuslah yang akan memberkati semua yang ada. Dan juga semua ibu-ibu, kaum perempuan, kaum bapa, semua bergandengan tangan, para semua diberkati semua dalam nama Yesus. Para pendeta yang Tuhan telah pilih, yang Tuhan telah tempatkan mereka di gereja masing-masing. Kami percaya kekuatan urapan itu mengikat bagi semua yang ada. Kami percaya dalam nama Yesus, mereka akan menjadi orang-orang yang melayani sebagai gembala-gembala gereja, pendeta-pendeta yang penuh hikmat, urapan dan kuasa. Dan mereka akan melihat bagaimana pergumulan-pergumulan menata jemaat dan semua yang ada. Visi gedung gereja ini dan semua yang lain akan diberkati. Tuhan buka jalan lewat pergumulan mereka, lewat setiap upaya mereka. Dengan iman mereka letakkan bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan, para presbiter dan juga jemaat Tuhan. Tuhan buka jalan bagi semua yang ada. Diberkatilah semua yang ada. Dan juga teman-teman rekan-rekan presbiter yang ada. Mari Tuhan sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengajar. Tuhan memberkati masing-masing dengan fungsinya sesuai dengan firman Allah. Maka semua menerima berkat, urapan kuasa Tuhan. Semangat melayani, bermitra bersama para gembala gereja, pendeta yang ada. Semua jemaat penuh dengan berkat. Tuhan kirimkan berkat masing-masing. Jerih payah dengan Tuhan perhitungkan itu.